Yang kedua, at-tawakkul 'ala Allah. Orang itu senantiasa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Orang itu kalau sudah berikhtiar, kalau sudah berdoa kepada Allah, maka yang terpenting itu adalah memasrahkan semuanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Kita ini kebutuhannya banyak, kebutuhannya banyak. Bapak mengentertain dirinya sendiri itu kalau sesuai dengan karakternya yang ada di dalam diri Bapak belum tentu cukup. Kenapa kita cukup? Karena sudah kita pasrahkan kepada Allah. Coba kalau kita tidak pasrah. Orang sudah kaya itu kalau tidak diliputi dengan kepasrahan bahwa semuanya itu dari Allah dan ketentuannya dari Allah, tidak berserah diri kepada Allah dengan segala hasil itu, Pak, maka segala jalan dia akan tempuh untuk memenuhi kebutuhannya. Orang pengen jabatan, kalau bukan karena dia yakin berserah diri kepada Allah bahwa jabatan itu ditentukan oleh Allah, maka dia banyak orang yang akan membeli jabatan. Ketika orang itu kemudian tidak berserah diri kepada Allah, sudah berikhtiar dengan cukup, kemudian dia pengen proyek, kalau dia tidak mampu dapat proyek tersebut, maka banyak orang yang membeli proyek tersebut. Banyak orang itu yang kemudian kepasrahannya kurang. Padahal ketika kita berada di dalam situasi diri kita saja, kalau tidak karena Allah itu tidak mungkin kita bisa apa-apa. Maka penting di situ berserah diri kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi senantiasa kemudian kita berserah diri kepada Allah. Kalau ngikutin apa yang ada di dalam, pada ada. Sampai punya uang 1 M itu, Pak. Karyanya itu yang ada di otak itu, Pak, 10 M. Jadi ngutangnya 9 M. Sudah punya 9 M, 10 M, nanti karya yang ada di otak itu, Pak, bisa jadi 50 sampai 100 M. Menuhin kebutuhan kita itu, Pak, berat. Kalau tidak dicukupkan dengan kepasrahan kita kepada Allah, maka banyak orang yang hancur tuh, karena kurangnya tawakal kepada Allah. Tapi jangan dikira orang itu, Pak, orang enak kalau tidak berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, itu kadang kurang nikmat. Tapi banyak orang yang tidak punya itu, Pak, karena berserah diri kepada Allah itu menjadi nikmat. Contoh, orang yang kaya, Pak, ini contoh, Pak, ya, contoh, tapi ikhbarnya nanti dengan angan-angan sendiri. Orang yang kaya kalau tidak berserah diri kepada Allah itu kadang sampai mengorbankan keluarganya demi mengejar sesuatu. Ngapunten, mohon maaf. Tapi banyak orang yang tidak punya di masa yang kemudian kebutuhannya besar seperti di bulan Ramadan sampai mau Lebaran ini, Pak. Kadang dengan kepasrahan dia dapat banyak. Banyak. Dia tenang saja nunggu di rumah. Tahu-tahu nanti amil zakatnya Al-Hidayah datang, bawa beras, bawa uang. Ada orang kaya tetangganya yang kaya beli baju. Sekalinya yang dibelikan bukan dirinya sendiri, tetangganya. Yang umek cari uang itu kadang nggak sempat beli baju untuk dirinya sendiri. Dia pasrah saja. Pasrah. Ikut makom ashabul muqarrabin. Oh, mau diuji apa saja, sudah, ini dari Allah. Tidak seperti kita yang masih ashabul, yang masih kalau diuji itu banyak komplain kepada Allah. Kita itu masih banyak komplain. Kadang kita baca itu salat duha, mohon maaf, salat duha, karena pengen lancar, usahanya lancar. Tapi kalau nanti tidak lancar, biasa salat duhanya hilang. Kalau nggak lancar sholat duhanya hilang, kan seakan-akan dia kemudian ngeluh kepada Allah, saya ini sudah sholat duha ya Allah, tapi kenapa kok nggak lancar usaha saya? Jadi tidak siap dengan segala konsekuensi. Maka apapun yang terjadi kepada kita itu butuh kepasrahan diri kita kepada Allah. Karena pada intinya sebenarnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mau berpola seperti apa? Bukan karena kita mampu, tapi karena Allah yang menggerakkan, karena Allah yang maha mampu.
Kalau kita mau ngangkat kaki kita kalau mau ngangkat kaki kita itu kalau bukan karena Allah itu tidak bisa. Angkat tangan kita itu kalau bukan karena Allah tidak bisa. Sampean bisa lihat itu gambaran. Enggak, itu iya karena Allah berkehendak. Coba Allah berkehendak, setruk sampean separuh baru tahu, baru kerasa. Setruk separuh tidak bisa gerak misalkan. Satunya bisa gerak gini, tapi satunya biarpun sampean mau teriak-teriak tidak bisa, masih harus diangkat. Mohon maaf. Maka di situ butuh kepasrahan kita kepada Allah. Sampean merasa kaya itu karena Allah. Kalau kita kaya itu karena Allah. Kita bisa misalkan melakukan hal yang baik di lingkungan, berbagi dengan lingkungan itu karena Allah. Banyak orang yang kaya itu tidak sanggup berbagi. Kenapa? Allah masih berikan hidayah kepada kita. Maka di situ penting bagi kita itu menanam kepasrahan kita kepada Allah. Dan ketika kita kemudian itu mampu di situ, maka Allah pasti akan berikan banyak solusi kepada kita. Kalau kita masih ruwet, berarti kita masih menggunakan akal kita, masih menggunakan daya pikir kita bahwa ini yang bisa saya tangani. Tapi padahal semua yang kita tangani pasti itu dari Allah penyelesaiannya.